Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi AI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jana Rijayanti Angela Kuru dengan NIM 21024087. Saya Febrita Bungkaes dengan NIM 22024042. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rono dengan NIM 220241004. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, ini merupakan gambar untuk bagan pengambilan keputusan atau diagram untuk pengambilan keputusan, di mana dimulai dari reality atau realitas atau kenyataan. Nah, ini merupakan situasi sebenarnya yang dihadapi organisasi yang biasanya menunjukkan adanya masalah atau tantangan. Nah, di sini ditunjukkan dengan emoji wajah sedih. Kemudian lanjut pada simplification dan assumption atau penyederhanaan dan juga asumsi. Nah, pada tahap ini realitas disederhanakan untuk memudahkan analisis. Nah, asumsi dasar ini diambil berdasarkan pemahaman awal tentang masalah tersebut. Nah, kemudian lanjut pada intelligent phase atau fase intelijen. Nah, di sini organisasi mengidentifikasikan masalah dengan jelas, mengumpulkan data, serta mengklarifikasikan masalah tersebut. Nah, di sini masalah dirumuskan dalam bentuk penyataan masalah. Kemudian masuk pada design phase atau fase perancangan. Nah, setelah masalah diidentifikasikan, model solusi dirumuskan. Nah, alternatif solusi dipikirkan, kriteria untuk memilih solusi terbaik ditetapkan, dan hasil dari setiap alternatif diprediksi serta diukur. Nah, kemudian masuk pada validation of the model atau validasi dari model. Nah, model solusi yang diajukan divalidasi untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan realitas atau situasi yang dihadapi. Kemudian masuk pada choice phase atau fase pemilihan. Nah, di sini solusi atau alternatif yang paling terbaik dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian pengujian, ini sensitivitas dilakukan untuk melihat bagaimana solusi akan bertindak di bawah berbagai kondisi. Kemudian rencana tindakan selanjutnya dan perancangan sistem kontrol memastikan implementasi yang efektif. Kemudian ada verification testing of proposed solution atau verifikasi dan pengujian solusi yang diusulkan. Nah, sebelum kita masuk pada bagian implementasi, nah solusi yang kita pilih tadi itu akan diuji kembali dan diverifikasi untuk memastikan bahwa itu benar-benar bisa diimplementasikan. Nah, kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu implementasi. Nah, solusi implementasi ini, jika implementasi berhasil, maka akan selesai dengan sukses. Nah, di sini ditandai di bagian pengambilan keputusan ini ditandai dengan emoji wajah senyum. Nah, jika solusi gagal atau tidak berhasil, maka siklus kembali ke tahap awal untuk mengevaluasi ulang model atau mencari solusi alternatif lainnya. Di sini ditandai dengan wajah sedih. Nah, jadi alur utama dimulai dari realitas, diikuti oleh fase intelijen, kemudian diikuti oleh fase perancangan, lanjut lagi pada fase pemilihan solusi, dan terakhir ada implementasi. Nah, ada 3 fase dalam pengambilan keputusan, yaitu intelligent phase, design phase, choice phase, yaitu fase intelijen, fase perancangan, dan juga fase pemilihan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, masuk pada intelligent phase atau fase intelijen. Di sini kita akan identifikasi masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, dan juga ada kepemilikan masalah. Nah, kita masuk pada identifikasi masalah. Jadi, identifikasi masalah ini adalah proses paling awal atau fase awal untuk pengambilan keputusan. Nah, di mana organisasi atau individu menemukan, memahami, dan merumuskan masalah yang perlu dipecahkan. Nah, identifikasi masalah melibatkan analisis terhadap situasi yang akan dihadapi. Nah, untuk memastikan bahwa isu yang akan ditangani adalah masalah sebenarnya, bukan hanya gejala atau akibatnya. Nah,
Untuk mengidentifikasi masalah, kita harus identifikasi tujuan dan saran organisasional yang berkaitan dengan isu. Kemudian kita tentukan apakah ada suatu masalah, gejala-gejalanya, keluasannya, dan kita definisikan secara eksplisit. Lalu kita bedakan antara masalah dan juga gejala dari suatu masalah. Kemudian, eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Lalu, ukuran produktivitas ini tentunya didasarkan pada data asli atau real. Nah, nantinya kumpulan data ini di masa mendatang merupakan langkah paling sulit untuk dianalisis. Nah, lanjutan dari identifikasi masalah. Nah, tentukan apakah masalah benar-benar ada, di mana dan seberapa signifikan dapat dilakukan setelah investigasi awal selesai dilakukan. Nah, poin kuncinya di sini, apakah sistem informasi melaporkan masalah-masalah atau hanya melapor gejala-gejala dari sebuah masalah. Nah, masuk pada isu-isu yang kemungkinan akan muncul saat kita melakukan pengumpulan dan estimasi data. Nah, bisa saja data tidak tersedia. Nah, masalah ini terjadi ketika informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan tidak ada atau sangat terbatas. Solusinya mungkin mencakup pencarian sumber alternatif menggunakan teknik estimasi untuk memperkirakan data yang hilang. Kemudian, pemerolehan data kemungkinan memerlukan biaya besar. Nah, proses pengumpulan data ini bisa memakan biaya yang sangat besar, terutama jika melibatkan survei, penelitian lapangan, atau mungkin teknologi yang canggih. Nah, anggaran yang terbatas bisa menjadi kendala. Kemudian, data mungkin tidak cukup akurat atau tidak cukup tepat. Nah, data yang tidak akurat atau tidak tepat ini dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah atau tidak optimal. Kemudian, estimasi data sering subjektif. Nah, saat data tidak lengkap atau sulit diakses, estimasi seringkali harus dibuat. Namun, estimasi ini dapat dipengaruhi oleh bias atau pandangan subjektif yang menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, ada data bisa saja tidak aman. Nah, tentu saja data yang dikumpulkan mungkin akan sangat rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan, sehingga perlindungan data menjadi penting untuk menjaga privasi atau kerahasiaan informasi. Kemudian, data penting yang mempengaruhi hasil dapat bersifat kualitatif. Nah, beberapa data penting mungkin bersifat kualitatif seperti opini, pengalaman, atau referensi, yang sulit diukur secara kuantitatif. Penggunaan data kualitatif ini bisa menyulitkan analisis jika tidak dikombinasikan dengan data kuantitatif. Selanjutnya, hasil akhir dapat terjadi dari periode yang ditentukan. Nah, dalam beberapa kasus, hasil pengumpulan data bisa terhambat karena proses yang memakan waktu sehingga tidak sesuai dengan jangka waktu yang diharapkan. Nah, keterlambatan ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara tidak tepat waktu. Kemudian yang terakhir ada diasumsikan data yang akan datang akan sama dengan data historis. Nah, ini merupakan asumsi umum yang beresiko karena kondisi masa depan bisa berbeda dengan masa lalu. Nah, dengan mengandalkan tren, data historis tanpa mempertimbangkan perubahan atau perkembangan baru dapat menyebabkan kesalahan dalam estimasi. Nah, setiap isu tersebut perlu diperhatikan dan dikelola secara hati-hati agar keputusan yang diambil berdasarkan data yang lebih akurat dan juga relevan. Nah, masuk pada klasifikasi masalah. Nah, konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Nah, pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Nah, masuk pada struktural masalah untuk keputusan Simon 1977. Di sini ada dua masalah, yaitu pertama masalah terprogram, yaitu masalah-masalah terstruktur yang berulang dan rutin, dan juga masalah yang memiliki pola tetap dan solusi standar. Nah, contohnya ada jadwal mingguan karyawan, perhitungan bulanan arus kas, dan juga seleksi inventory dengan permintaan konstan. Kemudian ada masalah tidak terprogram, yaitu masalah tidak terstruktur yang belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi. Nah, contohnya ada proyek penelitian dan pengembangan yang rumit, ada keputusan merger dan akuisisi, ada memilih pekerjaan, dan terakhir ada evaluasi inisiatif e-commerce.
Nah, masalah dapat menjadi tidak terstruktur ketika pengetahuan atau informasi yang tersedia sangat minim atau tidak ada. Nah, mengembangkan pengetahuan mengenai suatu masalah dapat menambah struktur pada masalah tidak terstruktur atau semi terstruktur. Nah, materi penguraian atau dekomposisi masalah akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada materi penguraian atau dekomposisi masalah. Sebelumnya, perkenalkan saya Jana Jayanti Injelakuru dengan NIM 21024087. Nah, di sini ada 3 penguraian dari masalah. Yang pertama, masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak submasalah. Yang kedua, memecahkan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Dan yang ketiga, dekomposisi memfasilitasi komunikasi di antara para pengambil keputusan. Nah, kemudian kepemilikan masalah. Kepemilikan masalah adalah konsep yang merujuk pada pihak, individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan suatu masalah. Pihak yang memiliki masalah ini harus merasa bertanggung jawab untuk menemukan solusi dan memastikan masalah tersebut diatasi dengan baik. Misalnya, contoh proyek tim. Dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak, terdapat masalah bug atau kritis. Pemimpin tim menugaskan seorang pengembang senior untuk memperbaiki bug tersebut. Pengembangan senior ini menjadi pemilik masalah bug. Kemudian pemilikan masalah. Ketika pemilikan masalah tidak ditentukan, 2 hal bisa terjadi. Yang pertama, tugas tidak dilakukan atau tidak ada yang merasa bertanggung jawab, sehingga masalah bisa diabaikan atau tidak ditangani dengan baik. Kemudian yang kedua, masalah dianggap sebagai masalah orang lain. Orang-orang mungkin berasumsi bahwa masalah tersebut adalah tanggung jawab pihak lain, menyebabkan kebingungan dan kurangnya tindakan. Nah, oleh karena itu, penting agar seseorang secara sukarela mengambil tanggung jawab atas masalah tersebut atau menugaskannya secara jelas kepada pihak yang tepat. Hal ini memastikan ada kepemimpinan yang jelas dalam menyelesaikan masalah. Fase inteligensi dapat dalam proses pengambilan keputusan berakhir dengan pernyataan masalah secara formal, yang berarti masalah telah diidentifikasi dan diformulasikan dengan jelas, siap untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, kemudian kita masuk pada design fase. Design fase atau fase perancangan dalam pengembangan sistem AI merupakan tahap di mana struktur dan arsitektur sistem AI dirancang secara detail sebelum implementasi atau pengkodean dilakukan. Tujuan utama dari fase ini adalah memastikan bahwa solusi AI yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan bisnis atau pengguna dengan cara yang efisien dan efektif. Kemudian dalam proses permodelan dalam pengambilan keputusan mencakup pengembangan, analisis, dan pengujian solusi potensial untuk suatu masalah. Nah, langkah pertama adalah memahami masalah yang dihadapi, kemudian mengeksplorasi bagaimana tindakan yang mungkin dilakukan. Model pengambilan keputusan dikonstruksi, diuji, dan divalidasi untuk menemukan solusi yang terbaik. Pemodelan ini melibatkan konseptualisasi masalah, mengabstraksikannya ke dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif, serta mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan. Untuk model matematika, hubungan antara variabel ditentukan dan model yang lebih sederhana dapat mengurangi biaya pengembangan serta mempercepat solusi, meskipun mungkin kurang akurat. Model sederhana biasanya membutuhkan lebih sedikit data, sehingga lebih mudah dimanipulasi. Dalam pengembalian keputusan, model mencakup variabel keputusan yang mempresentasikan pilihan alternatif yang harus diambil, misalnya keputusan terkait iklan atau pembelian server. Nah, design phase ada juga variabel hasil seperti laba atau penjualan. Dalam menunjukkan tujuan dari masalah tersebut, selain itu terdapat parameter eksternal yang bisa dikontrol seperti kondisi ekonomi yang menjadi faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan. Di proses ini memerlukan penentuan hubungan matematis antara berbagai variabel untuk menghasilkan keputusan yang optimal. Contoh, sebuah perusahaan ingin memutuskan waktu terbaik untuk menjalankan kampanye iklan di media sosial untuk memaksimalkan penjualan. Nah, pada proses
pemodelan ini variabel keputusan atau waktu khusus untuk menjalankan iklan tersebut, misalnya pagi atau siang atau mungkin malam. Kemudian variabel hasil atau peningkatan dari penjualan atau laba yang dihasilkan. Kemudian variabel eksternal yang tidak terkontrol, perubahan tren pasar atau krisis ekonomi yang dapat mempengaruhi efektivitas kampanye iklan. Nah, kemudian memilih sebuah prinsip pilihan. Nah, prinsip pilihan ini adalah sebuah kriteria yang menggambarkan akseptabel dari sebuah solusi atau kemampuan untuk dapat diterima. Nah, pada sebuah model prinsip tersebut adalah sebuah variabel hasil. Dengan memilih pilihan melibatkan bagaimana mengembangkan sasaran pengambilan keputusan dan bagaimana sasaran tersebut disatukan ke dalam model prinsip pilihan secara normatif dan deskriptif. Dalam pemilihan prinsip ini penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan dan keterbatasan yang mungkin dihadapi seperti ketersediaan data, sumber daya, dan waktu. Nah, selain itu, seringkali ada trade-off antara prinsip normatif dan deskriptif. Model normatif mungkin memberikan solusi yang paling optimal dari sudut pandang teori, tetapi model ini mungkin lebih sesuai dengan kenyataan dan keterbatasan manusia dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penggabungan di dua prinsip ini dapat membantu menciptakan model yang lebih realistis dan dapat diterima di dunia nyata. Nah, kemudian kita lanjut pada model normatif. Pengertian model normatif itu sendiri adalah sesuatu untuk mengambil keputusan yang digunakan untuk menentukan solusi yang paling optimal atau yang paling terbaik. Nah, dari berbagai alternatif yang ada berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di dalam model ini mengasumsikan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan prinsip rasionalitas dengan tujuan mencapai hasil yang lebih ideal atau lebih optimal. Dalam model normatif, semua alternatif dianalisis dan dibandingkan, kemudian alternatif terbaik dipilih berdasarkan standar yang telah kita tentukan. Nah, model optimalisasi ini digunakan untuk menentukan solusi terbaik atau sekumpulan opsi atau alternatif yang mungkin. Nah, tujuan dari optimalisasi ini adalah untuk memilih alternatif yang dihasilkan nilai tertinggi atau terendah berdasarkan fungsi tujuan tertentu. Misalnya di dalam bisnis, fungsi tujuan mungkin adalah memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Nah, kemudian contoh optimalisasi. Contohnya dalam logistik, perusahaan mungkin ingin meminimalkan biaya pengiriman barang, tapi mereka akan menganalisis berbagai rute pengiriman, misalnya biaya bahan bakar selama di perjalanan dan waktu dari pengiriman, atau rute yang paling efisien atau optimal dalam hal biaya dan waktu. Kemudian contoh kedua di dalam perbisnisan, mengoptimalkan mungkin melibatkan memilih strategi produk yang paling baik untuk menentukan berdasarkan biaya tenaga kerja, bahan baku, dan permintaan pasar. Kemudian optimalisasi dapat dicapai dalam salah satu dari ketiga cara berikut. Yang pertama, dapatkan tingkat terbaik dari pencapaian tujuan dari sekumpulan sumber daya yang ditentukan. Contoh, alternatif mana yang akan memberikan laba maksimum dari investasi senilai 10 juta. Yang kedua, menemukan alternatif dengan rasio tertinggi dari pencapaian tujuan dengan biaya atau memaksimalkan produktivitas. Contohnya laba per dolar yang diinvestasikan. Kemudian yang ketiga, menemukan alternatif dengan biaya yang paling rendah yang akan memenuhi tingkat yang dapat diterima. Misalnya contohnya memilih perangkat keras untuk internet dengan bandwidth minimum dengan biaya yang sedikit. Selanjutnya yaitu model deskriptif. Nah, model deskriptif ini adalah model yang digunakan untuk menggambar atau menjelaskan bagaimana suatu sistem, fenomena, atau proses bekerja berdasarkan pengamatan dan data yang ada, tanpa memberikan penilaian apakah hasil baik atau buruk. Nah, tujuan utama model ini untuk memberikan representasi realistis dan bagaimana suatu fenomena terjadi di dalam dunia nyata. Kemudian menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya atau bagaimana hal-hal tersebut diyakini.
Menganalisis deskriptif ini adalah proses yang digunakan untuk memeriksa performa sistem berdasarkan sekumpulan alternatif yang telah ditentukan, tanpa mengevaluasi semua alternatif yang mungkin ada. Dalam pendekatan ini, tidak ada jaminan bahwa alternatif yang dipilih adalah yang paling optimal. Namun, dalam banyak kasus, alternatif yang dipilih dianggap cukup memuaskan. Metode pemodelan deskriptif yang paling umum digunakan untuk analisis ini biasanya adalah simulasi yang bertujuan untuk mereplikasi dan mempelajari perilaku sistem dalam situasi nyata. Simulasi memungkinkan analisis perilaku dan kinerja alternatif tanpa menilai apakah alternatif tersebut adalah yang terbaik tetapi cukup untuk mencapai tujuan yang kita terima. Nah, selanjutnya karakteristik utama dari model deskriptif ini. Yang pertama itu berbasis data dan observasi. Model ini didasarkan pada data empiris atau pengamatan yang dilakukan pada sistem nyata. Tujuannya untuk menggambarkan pola dan hubungan yang ada di dalam data. Kemudian yang kedua, tidak mengandung nilai moral atau etika. Kemudian realistis dan praktis. Nah, model deskriptif ini sering digunakan untuk memodelkan kondisi yang kompleks, termasuk ketidakpastian atau ketidaksempurnaan di suatu sistem. Nah, di realistis ini lebih fokus pada pemberian gambar yang akurat atau yang sebenarnya daripada mencoba menciptakan solusi yang ideal. Nah, kemudian contoh dari penggunaan model deskriptif ini. Yang pertama dalam ilmu ekonomi. Model deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana konsumen sebenarnya membuat keputusan pembelian yang seringkali dipengaruhi oleh emosi, misalnya bias, preferensi pribadi, atau logika rasional. Kemudian contoh yang kedua dalam sains sosial, penelitian mungkin menggunakan model deskriptif untuk menggambarkan pola perilaku sosial, seperti bagaimana orang berinteraksi dalam kelompok tanpa menilai apakah interaksi ini baik atau buruk. Kemudian contoh yang ketiga dalam pengembangan AI. Dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan, model deskriptif dapat digunakan untuk memodelkan bagaimana AI saat ini membuat keputusan berdasarkan data yang telah dilatih, meskipun keputusan tersebut mungkin tidak ideal atau bebas dari bias. Baik, selanjutnya kita masuk pada kelas-kelas dari model deskriptif ini. Yang pertama itu keputusan inventory yang rumit. Nah, di sini model deskriptif digunakan untuk memahami perilaku inventory atau persediaan dalam situasi yang kompleks. Kemudian yang kedua, analisis dampak lingkungan. Nah, dalam model ini digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu proyek atau keputusan terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, perencanaan keuangan. Di dalam model ini membantu dalam memetakan atau mengevaluasi kinerja keuangan organisasi berdasarkan pendapatan, biaya, dan investasi. Kemudian yang keempat, aliran informasi. Di dalam model ini mempelajari bagaimana informasi mengalir dalam suatu sistem atau di dalam suatu organisasi. Nah, kemudian yang kelima, menganalisis skenario. Model deskriptif ini mengeksplorasi bagaimana kemungkinan hasil berdasarkan sejumlah skenario yang berbeda. Yang keenam, simulasi. Di sini menggunakan teknik simulasi untuk mereplikasi bagaimana perilaku sistem nyata dengan menggunakan model matematika atau komputasi. Kemudian yang ke-7, forecasting teknologi. Di dalam model ini digunakan untuk memprediksi bagaimana teknologi akan berkembang di masa depan dan bagaimana teknologi tersebut akan mempengaruhi sistem atau industri tertentu. Kemudian yang terakhir, manajemen antrian. Di sini model deskriptif ini digunakan untuk mempelajari dan mengelola sistem antrian, di mana pelanggan atau pengguna menunggu untuk dilayani. Mencari menghasilkan alternatif. Pembangunan model sangat bergantung pada ketersediaan dan biaya informasi, serta keahlian yang dibutuhkan dalam bidang terkait. Ini berarti pengumpulan informasi yang relevan dan keterampilan
tepat sangat penting dalam membuat model yang baik. Setelah kriteria untuk mengevaluasi alternatif ditentukan, maka dilakukan pencarian alternatif yang memenuhi kriteria tersebut. Pada dasarnya, pembangunan model melibatkan pengumpulan informasi dan keahlian yang sesuai untuk membuat prediksi atau keputusan. Mengukur hasil akhir. Nilai dari sebuah alternatif dievaluasi berdasarkan seberapa baik alternatif tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, laba merupakan hasil akhir yang dinyatakan dalam terminologi dolar dalam proses evaluasi alternatif. Penting untuk mengukur seberapa efektif setiap alternatif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks bisnis atau keuangan, laba seringkali menjadi hasil akhir yang dinilai maksimisasi. Laba berarti mencari alternatif yang dapat menghasilkan laba terbesar. Choice pass. Choice pass, fase pilihan adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan di mana keputusan akhir diambil dan tindakan spesifik tentukan fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil untuk komitmen untuk mengikuti suatu tindakan. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang dapat untuk model. Solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Dalam fase ini prosesnya melibatkan choice phase pemilihan. 1. Teknik analitik menggunakan metode MetaMIS dan statistik untuk menganalisis dan mengencangkan masalah. Teknik ini melibatkan perhitungan rumit untuk menemukan solusi yang optimal. Memecahkan suatu formula berfokus pada penyelesaian masalah dengan menggunakan formula atau persamaan MetaMIS. Ini bisa termasuk substitusi dan perhitungan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 3. Algoritma prosedur, langkah-langkah demi langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai hasil tertentu. Algoritma melibatkan instruksi yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan tugas. Pose choice. Dalam fase pemilihan, setiap alternatif harus dievaluasi secara menyeluruh. Jika terdapat banyak tujuan, maka tujuan perlu diuji dan disambingkan satu sama lain. Analisis sistematis digunakan untuk menilai ketangguhan alternatif dalam menghadapi perubahan kondisi, sedang analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki dampak dari perubahan parameter utama pada alternatif.